Halo, perkenalkan nama saya Ramses Abdel Christian Sinaga dengan NIM 5243142018. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Boga Stambuk 2024 kelas A semester 1 untuk mata kuliah etika profesi dan estetika. Hari ini saya akan melakukan learning journal untuk pertemuan 1-8. Untuk materi yang pertama itu ada etika profesi dan estetika. Menurut KBBI, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Tujuan etika merupakan sarana untuk berorientasi terhadap kehidupan manusia. Fungsi etika sendiri sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Untuk materi kelompok 1 itu adalah etika berdasarkan jenisnya. 1. Etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang dimiliki, lantas yang nilai. Untuk materi kelompok 2 itu ada etika berdasarkan cangkupannya. 1. Etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Kelompok 3 dengan materi etika berdasarkan lingkungannya. Etika individu. Pertama, etika individu adalah etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Untuk materi kelompok 4 itu ada etika berdasarkan sumbernya. 1. Etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama agama juga kepercayaan dan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Kedua, etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu yang termasuk dalam bagian dari filosofis. Untuk kelompok 5 dengan materi etika di dalam kampus. Etika dalam kampus adalah nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Contoh etika dalam kampus itu, yang pertama, mahasiswa harus menggunakan pakaian yang rapi, bersih, nyaman, dan sesuai dengan situasi kondisi. Yang kedua, mahasiswa harus menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di kampus. Materi kelompok 6, etika di lingkungan sekolah. Etika di lingkungan sekolah adalah penerapan prinsip moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang melibatkan perilaku siswa, guru, staf, dan seluruh komunitas sekolah. Untuk materi ketujuh itu ada kelompok 7 itu ada etika di rumah. Etika di rumah adalah pedoman perilaku yang membantu setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik dan hormat. Contoh perilaku etik di rumah itu ada saling menghormati, membantu pengerjaan rumah tangga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, dan juga menghargai privasi anggota keluarga. Untuk kelompok 8 dengan materi etika pergaulan di lingkungan masyarakat. Etika pergaulan adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Prinsipnya itu menerima dan menghormati perbedaan agama, budaya, etnis, pandangan hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Kelompok 9 dengan materi etika pergaulan di lingkungan kerja. Etika pergaulan di tempat kerja harus menjadi budaya yang diterapkan oleh setiap karyawan untuk menciptakan kinerja produktif dan lingkungan yang sopan.
untuk untuk kelompok 10 dengan materi etika pergaulan teman sebaya dan penggunaan media sosial. Konsep dasar etika dalam pergaulan teman sebaya itu etika dalam pergaulan sebaya meliputi nilai-nilai seperti saling menghormati, kejujuran, dan empati. Nah, saling menghormati ini itu ada menerima perbedaan tanpa merendahkan, kejujuran itu membangun kepercayaan melalui keterbukaan, empati itu memahami dan merespon kebutuhan emosional teman. Sekian itu saja, dan selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah etika profesi dan estetika itu awal masuk saya belum mengenal apa itu etika profesi secara jelas. Saya mengira etika itu hanya berperilaku baik seperti senyum, salam, dan sapa. Namun selama mengikuti perkuliahan, ternyata etika mempunyai banyak jenisnya dan setiap tempat memiliki etika yang berbeda-beda. Dan selama mengikuti perkuliahan, saya belum bisa menerapkan semua etika yang ada pada materi etika profesi. Pengalaman pertemuan pertama, kami diajarkan untuk mengenal apa itu etika profesi. Untuk pertemuan kedua, kami diajarkan lebih rinci mengenai etika profesi itu sendiri. Untuk pertemuan seterusnya, kami diajak berkontribusi dengan melakukan presentasi pada masing-masing kelompok dengan materi yang berhubungan tentang etika profesi. Mungkin segitu saja untuk learning journal untuk mata kuliah etika profesi. Saya ucapkan terima kasih.